Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan pada kegiatan kali ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin. Berdoa cukup. Halo teman-teman, apa kabar? Mohon maaf baru bisa menyapa teman-teman semua karena berbagai hal ya banyak sekali yang harus kita kerjakan, termasuk juga di hari Sabtu. Kalau Sabtu kemarin kita ada tugas untuk kegiatan seminar, kemudian hari-hari selanjutnya juga disibukkan dengan kegiatan PPG yang akhirnya baru kesempatan kali ini kami bisa menyiapkan materi untuk menyapa teman-teman semua. Ya, saya ucapkan selamat datang di semester tua ya. Kenapa kok semester tua? Karena pada semester ini kita dipertemukan dengan mata kuliah seminar. Mata kuliah individualis ya, yang benar-benar memastikan untuk kalian bisa benar-benar lulus. Fase di mana kalian harus kerja sendiri, dan fase di mana yang memastikan nanti akan kalian lulus dari PGSD, yaitu seminar yang berkelanjutan dengan skripsi. Mungkin pada mata kuliah ini kemarin teman-teman sudah mendapatkan pembagian pembimbing ya. Ada yang mungkin dapat langsung pembimbingnya kami, juga ada pembimbing mahasiswa yang mendapatkan pembimbing lain. Bagi yang mahasiswa mendapatkan pembimbing kami yang sudah menghubungi kami lewat WA, mohon maaf kami belum sempat membalas satu-satu karena keterbatasan waktu, kemampuan dan lain sebagainya. Saya membalas WhatsApp kalian melalui video ini. Baik, saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan baik dalam perkuliahan seminar maupun dalam kegiatan pembimbingan yang akan kita lakukan selama satu semester ini. Sebetulnya ini sudah terlalu telat ya, karena mungkin efek pandemi COVID ini, kemudian kampus juga harus melakukan isolasi kemarin, sehingga ada keterlambatan pembagian kelompok, ada keterlambatan pembagian pembimbingan, dan karena melalui daring semuanya terhambat sehingga telat gitu ya. Sebetulnya kalau tidak ada COVID biasanya itu kalian atau kakak kelas kalian itu bisa lulus di semester ini. Artinya saat kalian magang, saat itu juga kalian seminar, itu langsung menyelesaikan mengambil data saat magang. Sehingga begitu selesai semester ini, selesai juga kegiatan studi kalian, langsung bisa ujian skripsi. Tapi keadaan sepertinya tidak mendukung untuk hal itu terimplementasi karena ini sudah penarikan magang tetapi kegiatan proposal saja belum dibuat gitu ya. Pembimbing aja baru dilakukan, sehingga nanti mungkin kita perlu strategi atau cara-cara lain yang dapat kita tempuh agar kita bisa semua yang selesai tepat waktu, pasti semua itu harapannya. Baik, mungkin di perkuliahan ini ada yang belum pernah ketemu saya atau belum kenal dengan saya, maka kami coba untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya Ana Fitratunisa. Berikut adalah nomor HP saya yang bisa kalian hubungi jika ada hal-hal yang perlu disampaikan. 081 391 415659. Selanjutnya, jika ada hal-hal yang ingin dikirim email, alamat email saya ada di ananisa@gmail.com. Kemudian blog saya biasanya kita bagi materi ada di anafitratunisa.wordpress.com. Nah, karena hakikat dari adanya mata kuliah ini adalah membantu sepenuhnya kalian agar bisa segera lulus, maka hal pertama yang ingin saya tanyakan pastinya adalah
seberapa jauh atau sejauh mana proposal yang sudah dipersiapkan oleh kalian semua. Tapi kami tidak yakin jawaban kalian sudah siap, karena pembimbing saja baru dapat ya, sehingga mungkin untuk memastikan judulnya yang mana saja masih bingung seperti itu. Nah, berbicara tentang judul, pengalaman yang judul yang dikirimkan ke prodi saat untuk menentukan pembimbing itu teman-teman hanya copy paste dari yang sudah ada gitu ya. Sehingga judul yang diberikan itu belum sesuai dengan masalah yang ada, belum sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian. Sehingga pada kesempatan kali ini kami akan memastikan kembali, tidak selamanya judul yang kemarin disampaikan itu harus dilakukan. Tapi kita bisa merubah judul tersebut sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga penelitian kita itu tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan untuk bisa wisuda, tetapi harapannya penelitian yang kalian lakukan itu juga menjadi pengalaman kalian untuk melakukan benar-benar riset ya, riset yang ilmiah, tidak hanya copy paste, tidak hanya datanya nggak valid dan lain sebagainya, tapi kita harapannya betul-betul melakukan penelitian. Seperti apa sih judul yang bagus? Judul yang bagus atau skripsi yang bagus adalah skripsi yang terselesaikan. Jadi tidak perlu perfect, tidak perlu kok judulku jelek, kok judulnya dia bagus, kok judulku nggak menarik, nggak menantang dan lain sebagainya. Kalau bisa yang penting terselesaikan gitu ya. Nanti kalau sudah judulnya bagus tapi nggak selesai-selesai, itu malah juga menjadi beban kalian semua. Nah, apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang perlu kita lakukan adalah kita terlebih dahulu mencari masalah yang akan diselesaikan pada skripsi kalian ini. Mohon maaf ya, suara saya sedang tidak fit sehingga kurang prima, suaranya kurang baik. Apa sih hakikat penelitian itu? Nanti kita lihat dulu di apa hakikat penelitian itu? Hakikat penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara ilmiah. Sehingga sebelum kita melakukan penelitian, kita terlebih dahulu mencari masalah yang akan disolusikan dalam pembelajaran. Kalau kemarin teman-teman sudah dimasukkan ke dalam bidangnya IPA, maka kalau bisa sesuai dengan bidang kami. Kalau tidak, maka biasanya akan harus berubah pembimbing dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan masa COVID ini? Kami pun sebetulnya berharap teman-teman semua bisa lulus meskipun dalam keadaan pandemi COVID ini. Sehingga alternatif yang diberikan adalah teman-teman sekarang mencoba melihat di lapangan apa permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya dalam proses pembelajaran di masa COVID ini. Kemudian teman-teman mencari solusi. Misalkan kayak kemarin kakak kelas kalian yang sudah jalan proposal ACC, COVID datang. Akhirnya dia nggak bisa melanjutkan penelitian karena sekolah semua daring. Akhirnya terpaksa harus merubah judul. Nah, judulnya melihat masalah yang ada. Kalau masalah yang ada ternyata pembelajaran daring, kemudian mereka memfasilitasinya dengan berbagai media, entah WhatsApp, entah Zoom, dan lain sebagainya, maka itu juga bisa kita teliti. Apakah misalkan penggunaan WhatsApp itu efektif untuk melakukan proses pembelajaran, atau bisa jadi misalkan kita mengembangkan suatu produk yang bisa dimanfaatkan oleh anak didik saat melakukan proses pembelajaran melalui daring ini. Misalkan teman-teman bisa mengembangkan modul, teman-teman bisa mengembangkan lembar kerja, teman-teman bisa mengembangkan video pembelajaran yang tanpa harus ke lapangan dengan usaha besar gitu, karena sepertinya tidak memungkinkan untuk semester ini bisa mengambil data
yang notabene langsung terjun ke sekolahan. Tapi konsekuensinya, kalau kalian benar-benar akan mengambil sebagai solusi pembelajaran di masa COVID ini, konsekuensinya harus segera diselesaikan. Kalau tidak disegera selesaikan tahun ini juga, COVID segera berakhir, kalian tidak bisa mengambil data. Harus diulang lagi malah sesuai luring. Gitu. Sehingga kalian benar-benar harus memiliki konsekuensi di semester ini. Kalau memang ingin diselesaikan semester ini, maka pastikan masalah apa yang ada di pembelajaran COVID, solusinya apa, langsung dikerjakan secepat mungkin. Jangan sampai COVID berakhir, itu belum selesai, kalian harus merubah dari awal, membuat proposal baru, merubah judul, itu sangat melelahkan. Ya, sehingga betul-betul kalau memang kalian akan mengajukan udah yakin memiliki komitmen pingin selesai semester ini, maka ambil penelitian yang sesuai dengan keadaan sekarang, langsung lakukan sekarang juga agar apa yang kalian buat itu sesuai dengan keadaan. Bagaimana caranya? Bisa melihat keadaan yang ada di lingkungan kalian. Melihat anak-anak SD sekarang apa sih sebetulnya kebutuhan yang dibutuhkan saat melakukan pembelajaran di masa COVID ini, misal. Atau kalian juga bisa membaca jurnal-jurnal yang terkait dengan tema yang diambil. Nah, dari jurnal itu silahkan kalian kemudian kembangkan menjadi suatu tolak ukur bagaimana nanti kalian akan melakukan perkembangan penelitian kalian sendiri. Ini contoh jurnal-jurnal yang bisa digunakan untuk alternatif-alternatif, sehingga nanti kalau cari itu jurnal ke-SD-an, sehingga di sana banyak contoh-contoh penelitian-penelitian yang khususnya dalam aspek atau lingkup sekolah dasar. Banyak, tapi ini nanti lebih kepada coba kalian cari penelitian yang pengembangan yang tidak harus melakukan banyak ke lapangan. Nanti uji validasinya bisa melalui internet, atau bisa melalui email, atau bisa melalui WhatsApp. Setelah melihat, kemudian analisis seperti apa nanti perbedaan apa yang sudah diteliti dengan apa yang kalian lakukan, kemudian lakukan pengembangan. Kemudian nanti setelah kalian selesai mencari masalah apa yang ada di lapangan, kemudian tolong dikonsultasikan ke pembimbing masing-masing. Kalian menemukan masalah, kira-kira solusi apa yang kalian berikan, kemudian alternatif judul yang diberikan, kemudian kita akan sepakati kira-kira judul yang mana yang akan dikembangkan. Setelah sudah memastikan kalian benar-benar benar-benar yakin dengan itu judul yang akan diselesaikan dalam skripsi, kemudian kalian kembangkan menjadi suatu proposal penelitian. Saat menyusun proposal penelitian, kalian harus memperhatikan pedoman penulisan skripsi yang ada. Di pedoman disebutkan bahwa karya ilmiah itu ditulis melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian oleh mahasiswa jenjang program sarjana muda. Kalau sekarang langsung sarjana ya. Skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa untuk mencapai gelar kesarjanaan. Nah, karena ini COVID, mungkin kalian bisa googling di webnya FKIP, apakah di sana ada pedoman skripsi. Kalau tidak, bisa pinjam orang lain. Kalaupun tidak, maka kalian bisa melihat pedoman penulisan skripsi. Misalkan di suatu tempat, nanti kita akan bantu menyesuaikan dengan yang ada di kampus kita, memberikan masukan-masukan agar sesuai. Kenapa harus melakukan skripsi? Pastinya kita berharap besok saat kalian menjadi guru, kalian bisa melakukan suatu penelitian. Apa yang harus ada di bab proposal? Yang harus ada di proposal adalah dari bab 1 sampai bab 3, sekaligus instrumen dan perangkat-perangkat lainnya yang digunakan untuk mengambil data. Tapi kami harap jangan menulis proposal dulu, pastikan dulu judulnya agar tidak kerja 2 kali. Pastikan
judul mana yang di-ACC oleh pembimbing, kemudian dilanjutkan dengan membuat proposal. Sehingga kalau kalian sekarang sudah tahu pembimbing skripsinya siapa, silahkan komunikasikan alternatif-alternatif judul yang dapat kalian lakukan penelitian di dalam waktu dekat ini, khususnya pada masa pandemi COVID. Kemudian nanti garis besar proposal penelitian isinya nantinya di bab 1 ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan sampai ke ruang lingkup ya penelitian. Kemudian nanti di bab 2 ada kajian teori, bab 3 ada tentang metodologi penelitian. Ini mungkin nanti kita sampaikan lagi jika kalian sudah memastikan judul apa yang akan kalian solusikan atau akan kalian teliti pada skripsi kalian. Jadi, sekarang tugas kalian adalah silahkan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kalian, khususnya dalam proses pembelajaran, yang mana nanti bisa dilakukan penelitian. Entah itu pengembangan, entah itu kuantitatif, entah itu kualitatif, tapi pastikan dulu itu masalahnya ada. Kemudian dengan masalahnya ada, kamu cari solusinya apa. Nanti baru di alternatif solusinya bawahnya alternatif judul. Jadi silahkan membuat suatu analisis kebutuhan, kalian tulis masalahnya apa, solusinya apa, kemudian alternatif judul apa. Saya tuliskan dulu agar kalian bisa memahami nanti tugas selanjutnya. Baik, langkah yang harus dilakukan. Analisis permasalahan yang ada di lapangan. Cari alternatif solusinya. Tuliskan alternatif judul yang kalian berikan. Kemudian di bawah beri keterangan ya, keterangan pembimbing kalian siapa. Pembimbing 1, pembimbing 2. Tadi saya lihat di Cipedar mata kuliah kita belum ada, sehingga kita belum bisa membuatkan khusus untuk kegiatan seminar ini. Sehingga untuk tugas kali ini silahkan dikirim ke email saya ananisa@gmail.com. Maksimal kira-kira berapa hari ya kalian bisa menyelesaikan ini? Maksimal hari Rabu atau Selasa saja. Selasa 20 Oktober 2020 maksimal pukul 23.59. Nanti akan kita bantu analisis. Saya bantu share screen kan. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Lakukan analisis permasalahan yang ada di lapangan, cari alternatif solusi, tulis alternatif judul, beri keterangan pembimbing 1, pembimbing keduanya siapa, kirimkan ke email ananisa@gmail ya, bukan gmail.com, maksimal hari Selasa 20 Oktober 2020 pukul 23.59. Demikian pemaparan dari kami. Nanti dalam kegiatan pengumpulan tugas, jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan di bawahnya ya. Nanti kita bantu menjawab. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, lakukan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.